kita angkat sembah kita. Mari angkat suaramu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama katakan, hanya Engkau Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
Walau lewati lebah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Walau lewati lembah, tak pernah ku ditinggalkan. Yesus, kau sumber kuatku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengerti firman Tuhan. Ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita bersama katakan amin. Tema khotbah kali ini, God's life, God's rules. Not my life, my rules. Mari kita baca firman Tuhan. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Harus bukan anjuran, tetapi suatu keharusan untuk kita mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajiban kita sebagai ciptaan terhadap Dia, Sang Pencipta, dengan senantiasa selalu berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa hidup maksimal dalam Kristus, Maxim Christ. Poin pertama, God's life, God's way. Mari, hiduplah dengan kesadaran bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan maunya Tuhan dan caranya Tuhan, God's way. Bukan sesuai dengan apa yang kamu pikir baik, bukan apa yang kata sosial media katakan lagi tren, atau lagi update. Walau mungkin kita sedang berbuat baik, tapi harus juga berbuat segala sesuatu dengan caranya Tuhan, maunya Tuhan. Misalnya, kalau orang pergi untuk makan dan menginap dalam hotel berbintang atau bintang 5, maka yang diharapkan bukan hanya makanannya yang enak, tetapi cara menyajikan makanannya itu juga harus tepat, harus bikin enak dilihat juga. Misalnya kalau kita niatannya sih baik, tetapi cara kita menyampaikan pesan itu kasar, nggak sopan, kurang lembut, dan malah memakai kata-kata yang merendahkan orang itu, meremehkan orang itu. Jatuhnya walaupun niatannya baik, tapi karena caranya salah, maka bisa sia-sia niat baiknya. Yang ada berantem, konflik, kecewa, sakit hati, retak hubungan. Mungkin selama ini kita udah niat baik ke gereja, tapi cara kita bergereja semau kita. Kita nggak mau tertanam dalam satu gereja. Kita jajan setiap minggu, dengar kapan kita mau dengar, dan dari mana aja kita mau dengar. Sedangkan firman Tuhan berkata, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Di Psalm 92 verse 13, New King James Version. House of the Lord bukan houses of the Lord. Rumah Tuhan bukan rumah-rumah Tuhan. Dan harus tertanam, masuk akal. Planted, bukan pindah-pindah. Pohon yang pindah-pindah ya nggak akan baik bertumbuh. Tapi ada juga pribadi yang mau dengan caranya sendiri. Come on, ikuti caranya Tuhan. Niat baik nggak cukup, harus tetap tertanam. Mungkin selama ini kita udah ibadah online, tapi kita malas hangout, kumpul sama anak-anak Tuhan lainnya di komunitas. Kita malas dan banyak alasan nggak ikut komunitas wanita bijak, MWM, dan nggak ikut 3M, pria sejati di setiap hari Kamis malam. Kita malas ikut komik konsel, nggak ikut doa tengah minggu, malas Zoom. Dan malas aja kasih perhatian ke orang lain, malas mengasihi orang lain, malas dengerin orang lain ngomong minta dukungan doa.
Sedangkan firman Tuhan bilang di Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cara Tuhan tuh kita harus kumpul, harus makin rajin malahan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi ada juga yang mau atur sendiri aja. Terserah firman Tuhan mau ngomong apa, pokoknya saya udah bagus ke gereja, udah bagus ibadah online. Nah, ikutlah Zoom online, ibadah online kita, ikut 3M dan MOM kita. Come on, ini God's life. Live in it with God's way. Hidup ini kan dari Tuhan. Nah, hidup saudara dengan caranya Tuhan. Jangan bilang, oh, semua orang melakukannya kok, semua orang melanggar lalu lintas kok, semua orang lawan arah kok. Jangan hidup sebatas ikutin cara hidup orang lain tapi nggak mau ikut cara Yesus hidup. Mari lakukan apa kata firman Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Mau kita sadar apa nggak sadar, mengakui atau nggak mengakui, hidup kita adalah milik Tuhan. Maka bukan hanya sekedar hidup baik, tetapi caranya harus dengan caranya Tuhan. Manusia menolak Tuhan dan firman Tuhan ketika manusia nggak mau hidup sesuai dengan caranya Tuhan atau God's way. Ada manusia yang berpikir bahwa my life, my rules. Ini hidup saya sendiri. Terserah saya mau lakuin apa. Nggak ada yang berhak ngatur hidup saya. My life, my rules. Begitukah? Apakah ini saudara? Coba cek. Apakah saudara tersinggung kalau diberitahu apa yang seharusnya saudara lakukan? Apakah saudara merasa lebih baik, saya atur diri saya sendiri aja deh. Tuhan cukup di hari Minggu aja, tetapi sehabis itu saya mau makan apa kek, mau beli apa kek, mau nikah sama siapa kek, mau bangun bisnis seperti apa kek, tujuannya apa kek, mau kerja dimanapun terserah saya. Ini hidup saya sendiri. Are you offended by being told what to do? And you rather make your own rules? Sadarlah bahwa kalau saudara follower of Christ, pengikut Kristus, maka seharusnya saudara berpegang kepada pemikiran God's life, God's way. Atau ada juga yang setengah-setengah, nggak maksimal. Mudah untuk merasa bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus. Tetapi cek terlebih dahulu. Jangan ternyata yang dipercaya dalam diri mereka adalah God's life, my rules. Ya sadar sih, ada Tuhan pencipta segala sesuatu. Tetapi yang terserah saya yang atur cara hidup saya sendiri. Jadi mengakui Tuhan sebagai pencipta tetapi tidak mengikuti perintah Tuhan. Tidak menyerahkan arah hidupnya, langkah hidupnya, tujuan hidupnya kepada Tuhan. Tetap mau pegang kendali, tetap mau putuskan ini itu, mimpi ini itu, cita-cita ini itu. Tapi kalau ada masalah, baru ingat Tuhan. Seperti simple, God's life, God's rules. Not my life, my rules. Pribadi yang tidak menyerahkan kendali hidupnya dalam tangan Tuhan tidak akan pernah bertumbuh maksimal di dalam Kristus. Kalau kita tidak tumbuh maksimal di dalam Kristus, maka kita tidak akan pernah mengalami keseluruhan, kepenuhan janji Tuhan dalam hidup kita. Seharusnya Dia yang maksimal, maka kita menjadi semakin minimal. Less of me, more of Jesus. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memakai momen ini untuk bangkit menuju pertumbuhan yang maksimal di dalam Kristus, di mana kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan dan caranya Tuhan, tujuannya Tuhan. Dia yang atur, Dia Tuhan yang pimpin, rencana Dia bukan rencanaku. Kita nggak bisa bilang ya Tuhan adalah pencipta saya, Tuhan pemilik segala sesuatu, alam semesta adalah kepunyaannya. Tetapi ini adalah hidup saya, terserah saya mau makan apa. God's life, let God rules. Mari kalau kita makan, ya makanlah untuk membangun tubuh untuk sehat, sehingga bisa memuliakan nama Tuhan. Bukan sekedar makan yang enak, tetapi juga makan yang sehat. Makanan yang memelihara baik Allah, yaitu tubuh yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Misalnya, mari kita membelanjakan uang kita.
Nah, kalau kita mau beli sesuatu, keluarkanlah uang untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membantu pekerjaan tangan Tuhan. Bukan sekedar melakukan apa yang baik di mata manusia, tetapi belum tentu baik di mata Tuhan. Kalau kita bicara, bicaralah dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berbisnis, bisnislah dengan cara yang baik di mata Tuhan. Cara kita meraih sesuatu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sadar, hidup kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Jadi selalu pakailah cara yang Tuhan sukai. Poin yang kedua adalah God's life, God's timing, atau trust the process. Kita adalah ciptaan Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita harus percaya waktunya Tuhan. Jangan panik, ragu, kurang percaya lalu kau ambil jalan pintas. Ketika kita taat sama Tuhan, kita harus tetap percaya walau berjalan dalam proses bentukannya Tuhan. Mungkin ada konflik, mungkin ada masalah, ada hal yang bikin kita sakit atau terluka. Tetapi percaya aja, bertahan dalam proses dan keluar menjadi bentukan yang baru. Jangan percaya setengah-setengah. Akan berbeda kalau kita ragu dalam menjalani proses. Pasti bisa aja ada khawatir, stres, depresi, nggak kuat lagi karena kita nggak bertahan dalam proses. Jangan sampai seperti bangsa Israel. Mereka memberontak, mereka nggak percaya, mereka mengeluh dalam proses perjalanan padang gurun. Hasilnya generasi itu harus berjalan mutar-mutar dalam padang gurun, berjalan berputar-putar dalam proses yang sama lagi dan lagi selama 40 tahun. Dan pada ujungnya mereka tidak masuk tanah perjanjian. Mereka meninggal, tetapi setelah generasi yang tegar teguk bebal itu meninggal, setelah generasi yang kurang mengucap syukur dan sering mengeluh itu meninggal, Tuhan siap memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk menerima kepenuhan janji Kristus. Dan Yosua memimpin bangsa itu masuk dalam tanah perjanjian. Ini satu hal yang menyadarkan kita bahwa Tuhan tetap menepati janjinya walaupun kita seringkali ingkar janji. Pertanyaannya, apakah saudara sudah percaya penuh dan taat di dalam proses yang Tuhan izinkan? Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam pertumbuhan bisa ada tanaman liar, gulma yang menyedot nutrisi bagi pertumbuhan saudara. Ada drama Korea, online TV series yang menyedot habis waktu dari kehidupan saudara. Ada pertemanan yang gak sehat, ada kecanduan sosial media, atau bisnis yang menjauhkanmu dari hubunganmu dengan Tuhan. Tetapi ada Tuhan yang mungkin akan memotong dan membersihkan semua hal yang mengganggu pertumbuhan rohanimu, supaya saudara lebih banyak berbuah. Mungkin dalam proses kehilangan beberapa hal yang nyaman untuk kita. Sudah nyaman bicara sama teman tertentu, sudah nyaman di bisnis tertentu, sudah nyaman kerjaannya baringan, rebahan, lu nonton drakor atau online TV series, sudah nyaman kerjaannya scrolling sosmed. Tetapi itu membuat waktumu habis terpakai, hidupmu tak produktif, dan saudara nggak punya waktu untuk Tuhan. Nah, ketika keadaan seakan mengizinkan, seakan Tuhan memotong dan membersihkan hidupmu dari hal itu semua, mungkin nggak enak, nggak nyaman, bahkan merasa kehilangan, kesepian, sedih, atau menyakitkan. Tetapi bertahanlah, tetap percaya, trust the process. Bertahanlah dalam proses. God's life, God's timing. Bangsa Israel harus berjalan berputar-putar di padang gurun. Seharusnya 11 hari saja bisa sampai, tetapi mereka harus jalani selama 40 tahun. Itu pun generasi awal tidak masuk. Lamanya proses kita, panjang atau pendeknya proses berputar-putarnya kita untuk mencapai satu tujuan Kristus, satu tanah perjanjian. Semuanya tergantung dari pilihan dan pertumbuhan masing-masing dari kita. Mungkin prosesmu jadi lama karena saudara keras kepala, mungkin karena kepahitanmu akan masa lalu, mungkin karena ketidakdewasaanmu, mungkin karena keraguanmu. Kalau bagi setiap kita yang olahraga atau gym, kita tahu bahwa otot memang membesar selama 2-3 jam setelah latihan. Tetapi butuh sekitar 4-6 minggu barulah benar-benar kelihatan hasilnya menetap dan orang-orang mulai melihat hasilnya.
Pertanyaannya, apakah ada dari saudara yang berhenti latihan karena belum melihat hasilnya? Apakah saudara berhenti berdoa ketika seakan keadaan belum berubah? Mari percaya dan bertahan di tengah proses. God's life, God's timing. Ada waktu Tuhan di mana semua hal baik itu pasti terjadi. Poin ketiga, God's life, God's planning. Di Psalm 57 verse 2, I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. Atau di Mazmur 57:2, aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku, kepada Allah yang menyelesaikan tujuannya bagiku. Daud bekerja dalam God's planning, berjalan dalam God's purpose, rencananya Tuhan, tujuannya Tuhan. To God who fulfills His purpose for me. Pertanyaannya, apakah kita sedang mengerjakan panggilan surgawi? Apakah hidupmu sedang mengerjakan tujuan Kristus? Sadarilah, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi, biarlah rencanamu Tuhan yang dikerjakan melalui hidupku. Baru bisa hidup maksimal di dalam Kristus. Kalau rencana Tuhan yang kita kerjakan bukan ambisi pribadi kita aja. Mari, kalau kita berpikir akan cita-cita dan masa depan, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan penebusmu, juru selamatmu. Karena hidup kita ini dari Tuhan. Maka berdoalah dan kerjakan panggilan surgawi, sehingga sukses atau masa depan yang indah bagi saudara adalah ketika rencana Tuhan dalam hidupmu tuntas dikerjakan. Mari sadari, it is God's life, let Him rules. Hidup kita ini dari Tuhan. Sembahlah Dia melalui keseharianmu. Biar Dia yang bertata atas setiap rencana kita. Berdoa setiap sebelum kita bergerak. Harus Tuhan yang menjadi alasan kenapa saudara melangkah. Bukan sekedar perasaanmu, perhitunganmu. Karena perasaanmu bukan Tuhanmu. Harus Tuhan Yesus saja yang menjadi alasan kenapa saudara bekerja. Yang menjadi dasar kenapa saudara berbisnis. Yang menjadi landasan kenapa saudara membeli sesuatu. Kenapa saudara membangun segala sesuatu. Biarkan Tuhan yang pegang kendali. Jangan hanya hidup semaumu. Tanya Tuhan. Dan hanya bergerak ketika Dia yang suruh. Mungkin kita pikir rencana kita udah bagus. Tetapi sadarilah sampai kapanpun rencana Tuhan bagi kita pasti jauh lebih bagus. Kita akan masuk dalam kondisi, oh ya ampun, pantesan kemarin saya alamin ini itu, ternyata dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi hal-hal ini sekarang. Rencana Tuhan pastilah yang terbaik bagi hidup saudara. Serahkan rencana hidupmu kepada Tuhan. Bergeraklah ketika tiang awan, tiang api bergerak. Dan berhentilah bergerak ketika itu diam. Kalau liburan, ya doakan dulu. Kalau mau pilih pasangan hidup, berdoa dulu. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Lalu pilih dan putuskan hal-hal yang sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Jangan semua rencana putusin sendiri. Mau ngapain, mau liburan kemana, mau pilih pasangan hidup seperti apa, mau kuliah lagi, mau bangun bisnis apa. Semuanya putusin sendiri. Bagian udah kacau, hancur, berantakan, baru cari Tuhan. Nah, jangan yang kayak gini nih. Harusnya God's life, God's planning. Seharusnya hidupmu adalah untuk menyelesaikan tujuan Kristus, rencana Allah, panggilan surgawi, bukan sekedar mimpi dan cita-cita ambisi pribadi. Poin terakhir, God's life, God is in control. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Wow, Tuhan akan memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah meminta Tuhan yang pegang kendali? God is in control. Sadarilah, hidup saya ini pemberian Tuhan. Maka biarkan Tuhan yang atur. Biarkan Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pimpin. Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang disenangkan melalui hidup saya. Dia yang atur. Dia yang pimpin. Dia yang pegang kendali. Rencanamu Tuhan, bukan rencanaku. Gak usah sok pintar. Sudah merasa
jauh lebih pintar, atur sendiri hidupmu. Saudara butuh Tuhan. Kita nggak bisa hidup dalam perjalanan pertumbuhan rohani tanpa Tuhan. Simpelnya kita nggak punya kekuatan untuk berjalan sendirian. The only way to live a Christian life is to let Christ live His life through us. Satu-satunya cara untuk hidup dalam kehidupan perjalanan rohani kekristenan adalah dengan meminta Tuhan Yesus Kristus hidup melalui kita, memakai kita, bekerja melalui kita. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Misalnya saya punya sarung tangan, didesain untuk bekerja dengan baik, bisa bantu angkat, bisa bantu pekerjaan, atau bisa bantu pegang sesuatu. Lalu saya coba bilang ke sarung tangan saya bilang ke sarung tangan ini, "Hei sarung tangan, tolong angkat Alkitab ini dong." Tapi kayaknya nggak ada pergerakan apa-apa tuh, nggak ada sesuatu yang terjadi. Oh, mungkin sarung tangan ini butuh kata-kata motivasi ya kata-kata yang penambah semangat, yang menginspirasi. Ayo sarung tangan, kamu pasti bisa. Kamu tercipta untuk mengangkat beban itu. Ayo, come on. Tapi tetap gak ada yang terjadi. Oh, mungkin sarung tangan ini butuh ikut pelatihan ya, ikut training, ikut webinar. Mungkin butuh dimentor, dimuridkan. Ayo sarung tangan, kamu gerakan jempol dan telunjukmu sehingga kamu bisa mulai mengangkatnya. Ayo, caranya tuh seperti ini, di training. Ayo kamu latihan. Tapi tetap aja nggak ada pengaruh. Sarung tangannya nggak gerak, gimana? Oh, saya tahu mungkin sarung tangan ini butuh komunitas, butuh fellowship, butuh teman-teman. Saya buat teman-temannya ya. Mungkin ini butuh fellowship, butuh teman-teman sarung tangan lainnya dari berbagai macam suku bangsa. Mereka berkumpul barengan. Wah, rame nih. Tapi kok kumpul, komunitas, hangout tetap nggak ada pengaruhnya. Sarung tangan itu kayak nggak ada gerak apa-apa. Apa yang salah? Sadarilah bahwa walau sarung tangan ini didesain untuk bekerja dengan baik, tapi dia tetap tidak bisa melakukan apa-apa sampai ada tangan Allah yang hidup memenuhi setiap bagian sarung tangan itu sampai maksimal, lalu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik melalui sarung tangan itu. Begitulah kehidupan kekristenan kita. Kita nggak mampu menghidupi perjalanan kehidupan kerohanian kita dengan kekuatan kita sendiri. Ya mungkin kita punya kapasitasnya, mungkin kita punya jahitannya, tampangnya, skillnya. Kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang besar. Tetapi kita tidak punya kekuatan. You don't have the power. Karena kondisi manusia dengan setiap dosa dan pelanggaran, kesalahan dan kejatuhannya. The only way to live Christian life is to let Christ live His life through us. Mari hiduplah dengan kesadaran bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak mampu. Hiduplah sesuai dengan maunya Tuhan dan caranya Tuhan. Kalau kita mau hidup maksimal di dalam Kristus, biarkan Tuhan yang pegang kendali. God's life, God's way. Hidup kita adalah milik Tuhan. Mau kita sadar apa tidak sadar, mengakui apa tidak mengakui, hidup kita adalah milik Tuhan. Maka jangan hanya sekedar hidup baik, tetapi perhatikan cara hidupmu. Caranya harus sesuai dengan caranya Tuhan. Kita nggak bisa bilang ya Tuhan adalah pencipta saya, Tuhan pemilik segala sesuatu, alam semesta adalah kepunyaannya. Tapi ini hidup-hidup saya, terserah saya mau makan apa, mau hidup kayak bagaimana. Hey, God's life, let God rules. Itu juga bilang poin kedua adalah God's life, God's timing. Trust the process. Kita adalah ciptaan Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita harus percaya waktunya Tuhan. Jangan panik, ragu, kurang percaya lalu kau ambil jalan pintas. Jangan berhenti berdoa ketika seakan keadaan belum berubah. Mari percaya dan bertahan di tengah proses. God's life, God's timing. Tetap percaya ada waktu Tuhan di mana semua hal baik itu pasti terjadi.
Poin ketiga, God's life, God's planning. Serahkan rencana hidupmu kepada Tuhan. Bergeraklah ketika tiang awan, tiang api bergerak, dan berhentilah bergerak ketika itu diam. Sadarilah, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Biarkanlah kehendakmu Tuhan yang jadi. Biarlah rencanamu Tuhan yang dikerjakan melalui hidupku. Baru bisa hidup maksimal di dalam Kristus. Kalau rencana Tuhan yang kita kerjakan bukan ambisi pribadi kita. Poin terakhir, God's life, God is in control. Kita nggak bisa hidup dalam perjalanan pertumbuhan rohani tanpa Tuhan. Simpelnya kita nggak punya kekuatan untuk berjalan sendirian. The only way to live a Christian life is to let Christ live His life through us. Biarkan Tuhan yang pegang kendali, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Sadarilah hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Maka biarkan Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin. Hidup dengan caranya Tuhan. Tuhan yang disenangkan melalui hidup kita. Serahkan hidupmu untuk Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin. Kehendaknya bukan kehendakmu. Rencana Dia bukan rencanaku Tuhan. Mari, bagi yang mau meminta Tuhan bekerja melalui hidupmu, yang rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, atau mau rekonsiliasi komitmen hubunganmu pada Tuhan, ulangi doa saya, minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupmu dan memampukanmu untuk memampukan saudara supaya bertumbuh maksimal di dalam Kristus. Menyerahkan sepenuhnya kendali hidup saudara kepada Tuhan. Mari, ulangi doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya meminta ampun atas dosa dan kesalahan saya. Saya menerima Kau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya percaya hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Biarkan rencana Tuhan yang terjadi atas hidupmu dan nama Tuhan dimuliakan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.